sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti thairin ajma'in. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين فقد بعبد العلماء العاملين والمصنفين ومحسن وملائكة المقربين وخصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونخص خاصة في أولياء الإسلام الذين بجميع وعصرهم وأفرهم وخواسهم وذرياتهم وعلي سلسلاتهم شاء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارق الأرض ومغاربها ببرها وبرها يمينها إلى شمالها ومن قبلها لا تنعت منك مسعود عبدك أبانا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخ مشايخنا وأساتذة ولمن استمعنا هنا بسبب خصوصا إلى الروح عبدك الفقير ونخص قصابك الفقير gaji maut ونخص قصابك الفقير gaji kusyaribin ونخص قصابك الفقير gaji solihin ونخص gaji syarati ونخص عبدك الفقير ونخص قصا mantu fina fi makbarati curug wa makbaraka wa asulihim wa furihim wa khawasihim wa duriyatihim wa ali silsilatihim syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah, wabil khusus Ketua DKM Masjid An-Nur Curug beserta jajaran pengurus DKM Masjid An-Nur Curug, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anakku semua yang mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jasmani dan nikmat rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rutinitas kegiatan pengajian malam Ahad dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur Curug yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini di Masjid An-Nur Curug, yang mana pada kesempatan malam hari ini melanjutkan untuk pertemuan yang sebelumnya, yakni masih berkaitan dengan kunci kesuksesan kehidupan di dunia, yang mana diambil dari kitab Nashaikhul Ibad, yang mana di dalamnya berbagai macam nasihat khususnya kepada diri kita, yang mana bisa dilaksanakan di kehidupan kita sehari-hari, di mana di dalam kitab ini dijelaskan tentang berbagai macam nasihat, baik itu dari Rasulullah, dari para sahabat, tabi'in, dan para alim ulama yang lainnya. Dan pada kesempatan hari ini dijelaskan di dalam kitab ini berkaitan dengan wasiat, yang mana Luqmanul Hakim, beliau berwasiat kepada anaknya. Luqmanul Hakim ini adalah salah seorang yang mana beliau ini juga termasuk orang alim. Beliau berwasiat kepada seorang anaknya, yang mana beliau mengatakan, ya bunayya innan nas salah satu aslasin, ya bunayya innan nas salah satu aslasin, wahai anakku, manusia ini terbagi menjadi tiga bagian. Beliau mengatakan sulusun lillah wa sulusun linafsih wa sulusun lidudi. Beliau mengatakan sepertiganya untuk Allah, sepertiganya untuk dirinya sendiri, dan sepertiganya adalah wasulusun lidud, ya mana sepertiganya ini adalah untuk ulat. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya manusia ini, ya bunayya innan nasa salah satu aslasin, sulusun lillah wasulusun linnafsih wasulusul lidudi, yang mana wahai anakku, manusia itu terbagi menjadi tiga, yakni sepertiganya untuk Gusti Allah, sepertiganya untuk dirinya sendiri, dan sepertiganya untuk ulat. Fa amma ma huwa lillah furuhuhu. Beliau menjelaskan adapun untuk Gusti Allah ini yaitu ruhnya, ruhe manusia niki ketika orang tersebut sudah meninggal, maka hakikat ruhnya ini adalah kembalian yang Gusti Allah. Makanya kalau ada hal-hal yang berkaitan atau hal-hal yang dikaitkan dengan ruh, gentayangan dan lain sebagainya, ini semata-mata ini adalah sesuatu hal yang kurang benar, karena memang hakikatnya ruh ini adalah sudah kembali kepada Gusti Allah. Adapun berkaitan dengan hal seperti itu tergantung daripada keimanan kita. Nah, kalau keimanan kita melemah, maka halusinasi atau pikiran kita juga terbawa seperti itu, karena memang hakikatnya jin, setan itu memang ada ya. Tapi kalau orang mati atau orang meninggal, ini semuanya ruhnya kembali nih Gusti Allah. Nah, maka dikatakan fa amma ma huwa lillah furuhuhu, yang mana adapun untuk Gusti Allah ini adalah ruhnya akan kembali kepada Gusti Allah. Wa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu. Nah, untuk dirinya sendiri bagaimana? Untuk dirinya sendiri yaitu suatu amalnya, suatu amal yang mana waktu ia hidup itu baik itu jelek maupun itu bagus, ini akan kembali kepada dirinya. Nah, manusia iki sepertiganya nganggo dewek, nganggo awake dewek. Jadi sepertiganya ini adalah kondisinya suatu amal beliau ketika beliau itu masih dalam keadaan hidup, baik itu amal jelek maupun amal baik, ini semuanya untuk dirinya sendiri. Makanya Allah juga di dalam Al-Quran sudah menjelaskan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sejelek apapun, sebaik apapun, baik itu walaupun sekecil apapun, itu mesti akan ada balasannya.
Jadi manusia itu nek urip ning dunia itu ya tidak jauh dari kejelekan dan juga tidak jauh dari kebaikan. Tinggal bagaimana manusia itu bisa menjalankan dengan cara yang baik. Ya, jangan sampai ketika kehidupan kita di dunia itu jauh lebih banyak amal blesake daripada amal baike. Nah ini, makanya kata beliau, fa amma ma huwa li nafsi fa amaluh. Yakni sepertiganya ini adalah untuk dirinya sendiri, yang mana kondisinya dengan amal perbuatannya, baik itu jelek maupun buruk, ini untuk dirinya sendiri. Wa amma ma huwa lidud fajismuhu, yakni untuk sepertiga yang selanjutnya yaitu untuk ulat. Yakni apanya? Wa amma ma huwa lidud fajismuhu, yang untuk ulat ini apa? Yakni jasadnya atau tubuhnya. Nah makanya orang ini kalau meninggal itu kelak akan dimakan oleh ulat jasadnya, walaupun banyak sekali tanpa dimakan, ya, seperti para orang alim, ya, para orang-orang ahli ibadah dan lain sebagainya, yang jasadnya bertahun-tahun sudah meninggal tapi jasadnya masih utuh. Ini banyak juga, ya. Nah mudah-mudahan kita seperti itu, walaupun kita sudah meninggal tapi jasad kita masih utuh. Kenapa? Karena amal perbuatan kita yang baik di dunia. Nah makanya ini adalah yang dinasihatkan beliau kepada anak-anaknya. Nah ini bisa dijadikan ibrah, bisa dijadikan pelajaran buat kita bahwasanya memang manusia itu ya hanya untuk Allah, hanya untuk dirinya sendiri, ya. Kenapa? Karena kondisinya nanti kelak yang terakhir juga ketika meninggal ya jasadnya ini untuk hewan atau untuk ulat. Nah makanya ini harus kita persiapkan dengan cara yang baik. Hal senada dengan hal yang seperti itu atau yang semisal seperti itu, ada penjelasan dari Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasanya manusia ini terbagi menjadi 4 bagian. Manusia itu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah seseorang yang tidak punya lidah. Ini dikatakan oleh beliau, seseorang yang tidak punya lidah dan juga tidak punya hati. Orang dua lidah, orang dua hati. Nah orang yang jenis model seperti ini adalah orang-orang yang durhaka. Kenapa? Karena dia diberikan lidah, diberikan lisan, diberikan hati yang hakikatnya untuk ngeling-ngeling Gusti Allah, untuk zikir ning Gusti Allah, hatinya ditambatkan ning Gusti Allah, tapi ora gelem. Nah ini ciri yang pertama, golongan yang manusia sing ora duwe lisan dan juga tidak punya hati. Nah ini artinya orang tersebut tidak menggunakan lisannya, tidak menggunakan lidahnya dengan cara yang baik. Nah ini termasuk daripada orang-orang yang durhaka. Makanya mudah-mudahan kita terhindar dari pergaulan daripada orang-orang yang durhaka, yang mana sifat jeleknya ini selalu banyak dalam kehidupan dirinya. Nah jenis yang kedua atau golongan yang kedua manusia ini yakni mempunyai lidah tetapi tidak mempunyai hati. Duweni lisan, duweni lidah, tapi orang duweni hati. Maksudnya bagaimana? Ini adalah jenis atau kategori wong sing pandai berbicara, orang yang pandai berbicara tapi beliau itu tidak mengenalnya, orang memahami, ya. Jadi pandai berbicara saja, ya. Artinya dia mengajak kepada orang lain itu berbuat baik tapi dianya sendiri tidak bisa berbuat baik. Nah ini orang yang punya lidah tapi atiye dewek ora duwe. Nah ini jangan sampai kita seperti itu, ngomong si gampang tapi ngelakoni si ora bisa. Lah ini ya, makanya kondisi yang seperti ini jangan sampai terjadi. Artinya terkadang manusia itu akeh sing model mengkonon, banyak yang model seperti itu. Artinya pandai berbicara tapi dia hatinya itu tidak ada. Artinya dia hanya ngomong saja tapi hatinya itu tidak dijalankan. Karena seluruh perbuatan kita itu bersumber dari hati. Nek hatine baik, yo seluruh anggota badan ikut baik. Nek hatine wis jelek, wis blesak, yo maka pengaruh terhadap anggota tubuh yang lain. Nah makanya kata beliau,
orang yang mempunyai lidah tapi dia tidak mempunyai hati. Nah, jenis kategori yang model seperti ini adalah orang yang pandai berbicara tetapi ia sendiri tidak mengenalnya. Artinya dia mengajak orang lain ke jalannya Gusti Allah tapi justru dia sendiri yang menjauhinya. Artinya wong iki hanya bisa berbicara saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah seseorang yang mempunyai hati tetapi tidak mempunyai lidah. Ya. Orang ini adalah orang mukmin yang mana kondisinya dia selalu menutupi pandangan matanya terhadap aib, ya, baik itu aib diri sendiri maupun aib orang lain. Nah, ini kondisinya dia mempunyai hati, ya, tapi dia tidak punya lisan. Lisannya ini maksudnya adalah kondisinya dia bisa menempatkan berbicara kapan waktunya, ya, kira-kira singkirane baik ya diucapakan, singkirane blesak ya ora diucapakan. Artinya berbicara mengenai hatinya yang diunggulkan. Kira-kira lah mau ngomong mengkenen bener belia, kira-kira kalau berbicara seperti ini baik atau tidak, ya lah ini adalah tanda manusia orang-orang mukmin. Yani dia mempunyai hati tetapi tidak mempunyai lidah. Artinya bagaimana? Artinya adalah ini adalah orang tersebut bisa menutupi pandangannya, yang mana pandangan tersebut baik pandangan mata maupun aib dirinya sendiri, ya, baik aib dirinya maupun orang lain. Artinya bisa menempatkan hatinya dengan cara yang tenang, faham kondisi di mana dia berada, faham kondisi di mana dia itu bisa menjalankan aktivitasnya yang baik. Artinya semuanya bersumber dari hatinya. Ketika hatinya itu berbicara baik, maka lisannya digunakan. Tapi kalau misalkan hatinya itu mengatakan ini jelek, maka dia bisa menutupi aibnya diri sendiri dan juga kepada orang lain. Nah, ini adalah termasuk tanda-tandane wong mukmin. Dan yang terakhir, artinya kondisinya orang tersebut, ya, mengerti, ya, kondisinya orang tersebut mengerti dan beramal menurut apa yang dia mengerti. Nah, ini kondisinya, ya. Ini adalah kondisi di mana dia itu memahami sesuatu dan beramal terhadap sesuatu. Ya, makanya hal yang seperti ini adalah biasanya kepada orang-orang yang alim. Wong sing alim itu wong sing ngerti dan juga bisa mengamalkan sesuatu. Lah ini, ya. Artinya lisannya, hatinya bisa digunakan dengan cara yang baik, sesuai, hatinya sesuai, lisannya sesuai. Nah, ini hatinya punya, lisannya punya. Nah, ini kondisinya bisa berbicara dan juga bisa mengamalkannya. Nah, ini adalah golongan daripada orang-orang yang alim, orang-orang yang ngerti. Lah, mudah-mudahan kita juga termasuk minimalnya kategori ketelu atau sampai keempat. Jangan sampai kita pertama dan yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijelaskan pendapat dari Kabul Akhbar, yakni kondisinya ini adalah salah satu tokoh Yahudi yang mana masuk Islam pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasanya al-khusunu lil mu'min minasyaitan. Al-khusunu lil mu'min minasyaitan. 3 perkara yang dapat membentengi orang mukmin dari godaan syaitan ini adalah ada 3. Jadi Kabul Akhbar atau salah satu tokoh yang masuk Islam dari kalangan orang-orang Yahudi, tapi beliau masuk Islam di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan ada 3 hal yang bisa membentengi seseorang dari godaan syaitan. Yang pertama apa? Al-masjidu hisnun. Yang bisa membentengi seseorang dari syaitan yakni di masjid. Nah, ini masjid ini adalah suatu tempat ibadah bagi para orang-orang mukmin. Nah, di mana masjid ini adalah tempat yang tenang,
Nah, ketika kita gunakan masjid yang tempat mulia ini dengan kondisi yang baik, insya Allah bisa membentengi dari syaitan. Nah, makanya kondisikan ketika kita bisa ananing masjid, yo kondisikan hal-hal yang positif, ya, baik itu berzikir, ya, kemudian ibadah, sholat dan lain sebagainya. Nah, ini bisa membentengi kita dari godaan syaitan. Yang kedua, wa dzikrullahi hisnun, berzikir, ya, wa dzikrullahi hisnun, berzikir juga bisa ngelingaken kita ning Gusti Allah, nginget ning Gusti Allah, yang mana mengingat Allah ini kondisinya harus dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Nah, iki sing angel. Terkadang manusia itu bakal lagi susah justru angel ngeling ning Gusti Allah, tapi bakal lagi senang yo eling ning Gusti Allah. Nah, ini terkadang yang model seperti ini yang masih terjadi di dalam diri kita. Makanya monggo bareng-bareng, ya, hal yang bisa membentengi kita adalah salah satunya dengan cara berzikir. Nah, kalimat thayyibah itu banyak sekali, ya, ada istighfar astagfirullahaladzim, ada subhanallah, ada alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, pirang-pirang akeh, ya, apa bae sing kita bisa, ya insyaallah zikir tersebut sangat bermanfaat. Salah satunya adalah bisa mendatangkan rezeki, ya, ini kondisinya ngeling ning Gusti Allah. Kalau Gusti Allah sudah sudah dekat dengan kita dengan cara berzikir, insya Allah apapun baik keinginan kita insya Allah akan dikabulkan oleh Gusti Allah. Nah, kemudian yang ketiga, wa qiraatul Quran hisnun, ya, yang ketiga yang bisa membentengi diri kita itu adalah Al-Quran. Nah, ini terkadang Al-Quran ini, ya, justru jarang sekali kita baca, padahal khasiate luar biasa, mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sing ora pernah hilang dari mulai zamannya Kanjeng Nabi sampai insyaallah ila yaumil kiamat. Ini adalah Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, Masya Allah, Al-Quran ini sangat luar biasa, akeh obat, akeh doa, banyak sekali hal-hal yang di dalamnya manfaat ketika kita membaca Al-Quran. Tapi abote niate kita nganggo maca Quran, padahal akeh. Makanya banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, ya, terutama kalau misalkan kita sempat, ya, sisihkan waktu kita, luangkan waktu kita yang nganggo maca Quran. Ora usah kakeh, lamun ora bisa pirang-pirang ayat, ya minimalnya satu kaca atau satu lembar. Insya Allah kalau sudah setiap harinya membaca Al-Quran, nek ora maca Al-Quran kayak kurang, ya, karya ada yang kurang. Makanya kalau kita sudah punya niat, sudah terbiasa membaca Al-Quran, kalau nggak baca Al-Quran terkadang kurang, ada yang kurang. Tapi justru yang paling susah ini adalah mengawalinya. Sing paling abot yang ngawali. Makanya ketika hati kita sudah mulai, ya, ingin ada niat membaca Al-Quran, yo diawali sing setitik dingin, ya, bokatan kau langsung akeh, akhirnya taskune beli macamane. Nah, ini, ya, makanya terkadang hal yang seperti itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum, hubbiba ilayya min dunyakum salasun." Ada 3 perkara yang sangat aku cintai di dunia. Ini jare Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seneng ning dunia iku ana 3. Ada 3 hal yang disukai oleh Rasulullah. Yang pertama adalah atibu, yakni nama yang baik atau nama-nama yang indah. Segala nama yang indah ini Kanjeng Nabi senang, ya, sesuatu yang indah ini Kanjeng Nabi senang.
Kemudian yang kedua wan nisa'u, yakni wanita. Kanjeng Nabi ku seneng ning wong wadon, apa maning wong wadon iku kalau kondisinya orang tersebut atau perempuan tersebut adalah perempuan yang solehah. Nah ini kanjeng Nabi seneng. Karena apa? Karena perempuan ini adalah kondisinya di mana justru harus bisa menjaga dari perbuatan yang jeleknya itu harus sangat. Kenapa? Karena ada suatu riwayat bahwa di dalam neraka nanti banyaknya adalah dari golongan perempuan. Makanya kanjeng Nabi ini paling seneng kalau kondisi ada perempuan yang solehah. Nah ini kata kanjeng Nabi, beliau hidup di dunia itu ya salah satunya adalah senang terhadap nama-nama yang baik, kemudian terhadap perempuan, kemudian apa? Waju'ilat qurratu aini fis sholati. Beliau itu senang dalam keadaan punya ketenangan di dalam sholat. Nah ini beliau itu senang urip ning dunia itu karena permasalahan anak sembahyang, anak sholat. Apa maning sholatnya dalam keadaan tenang, sholatnya dalam keadaan tenang, ini yang disukai oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu urip ning dunia pengene parek ning Gusti Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara sholat. Ya ini makanya sholat juga yang harus kita perhatikan. Terkadang orang sholat itu bukan suatu kebutuhan, tapi hanya menggugurkan kewajiban. Nah ini yang salah. Ya, makanya kita koreksi terhadap diri kita khususnya tentang ibadah. Kalau kita ibadah ini hanya sebagai menggugurkan kewajiban, berarti ibadah tersebut belum ada nilainya, khususnya kepada diri kita sendiri. Tapi kalau hal ibadah ini adalah suatu keharusan yang harus kita lakukan sebagai seorang makhluk ning Gusti Allah, ya insya Allah akan ada suatu kebaikan. Karena sholat ini adalah sesuatu hal yang penting. Makanya kanjeng Nabi ku paling senang ibadah. Kalau sudah ibadah beliau itu sangat tenang sekali, ya, sangat khusyuk sekali. Tapi kalau makom kita, kalau kita belum bisa ke arah yang khusyuk, ya minimalnya sholatnya kita dimaksimalkan. Karena kelak di yaumul kiamat nanti sing pertama kali dihisab ya permasalahan sembahyang, permasalahan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Ya, ini sing pertama kali ditakoni, sing pertama kali dihisab ya tentang masalah sembahyang, masalah sholat. Nek sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, wah ya ini yang masih belum bagus. Makanya kita perbaiki, monggo kita perbaiki. Nek wayai sembahyang yo sembahyang, tapi bukan menggugurkan kewajiban. Harus berusaha semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara dipersiapkan yang baik, baik itu pakaiannya, tempat ibadahnya, badannya juga harus baik, semuanya suci. Ya badane kita gunakan sembahyang ngadep ning Gusti Allah yo dengan cara yang baik, pakaiannya dengan cara yang baik, tempat ibadahnya yo yang baik, artinya semuanya bersih. Ya, ada sampai kalah karo kita jalan-jalan. Lah ini giliran jalan-jalan pengennya tampil rapi, pengennya tampil bagus, tapi giliran ngadep ning Gusti Allah biasa-biasa baik. Lah ini makanya harus kita perhatikan. Terkadang hal yang sepele, baik itu dari tempat sujud kita, yakni sejadah, ya ora dicuci-cuci ya sampai tekan pirang-pirang minggu ora dicuci lah ini, atau bahkan yang lebih parah mukenahnya atau sarungnya atau bajunya ini dalam keadaan kurang baik ketika menghadap ning Gusti Allah. Apa maning Masya Allah sampai tekan misalkan ibadah ning Gusti Allah wis nanggone lekton ya bolong pisan kaose lah ini. Nah ini kan kurang baik ya, makanya gunakan ibadah kita yakni dengan cara yang baik. Karena kanjeng Nabi juga senang hidup di dunia ini, salah satunya adalah waju'ilat qurratu ain fis shalat, yakni beliau itu ada ketenangan di dalam sholat yang beliau itu senangi.
Makanya monggo ya kita perbaiki sholat kita. Kemudian para sahabat yang lain juga berkata berkaitan tentang perkara yang disukainya ketika dalam kehidupan di dunia. Qala Abu Bakar radhiyallahu an wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Abu Bakar ngomong, saya itu hidup di dunia ada 3 hal yang sangat saya senangi. Ana telung perkara sing isun senangi. Apa? An-nadru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu senang hidup di dunia itu karena bisa apa? Karena bisa memandang wajah Kanjeng Nabi. Nah kita umat Kanjeng Nabi sing ora ketemu Kanjeng Nabi ya minimalin jalanaken syariat. Nah Abu Bakar sangat senang ketika urip ning dunia karena ketemu karo Kanjeng Nabi. Nah kita yang tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi ya minimalin jalanaken perintahe Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini selalu membelanjakan hartanya karena cintai ning Gusti cintai ning Rasulullah. Jadi hartanya beliau itu semuanya beliau itu sedekahkan itu untuk kepentingan umat Islam, terutama untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau itu ketika setiap ada peperangan selalu nyumbang. Ya, selalu nyumbang. Peperangan apapun beliau itu selalu nyumbang. Ya. Sebelum ada perang beliau juga orang yang dermawan, suka menafkahkan hartanya, baik itu dengan cara membebaskan budak atau dengan sedekah yang lainnya. Nah ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu senang untuk sedekah, ya, terutama sedekah nih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya kita sing manusia biasa, ya minimalnya belajar apa sih pernah dipelajari atau dilakukan oleh para sahabat. Kemudian yang ketiga, wa antakuna ibnati tahta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni beliau itu suka hidup di dunia karena apa? Karena anaknya itu, putrinya itu dipangku oleh Rasulullah, dipangkuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ini adalah salah satu anaknya daripada Abu Bakar As-Siddiq yang dinikahi oleh Rasulullah. Ini adalah alasan beliau senang hidup di dunia. Nah kemudian kalau Umar bagaimana? Qala Umar radhiyallahu an wa hubbiba ilayya minad dunya salasatun. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Sayyidina Umar iku seneng urip ning dunia iku karena telung hal. Al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wasaubul khalaq. Yang pertama apa? Beliau itu yang pertama amal ma'ruf kepada seseorang, yakni perintah kebaikan. Yakni menjalankan suatu kebaikan ini adalah sesuatu hal yang sangat disukai oleh Umar. Makanya Umar ini orang yang ditakuti bukan hanya kepada manusia, tapi bangsa jin bagian wedi. Ya, bangsa jin bagian wedi karo Umar. Lamun ketemu Umar ning jalan balik arah iki bangsa jin. Ya, apa maning manusia. Makanya di kalangan para santri ya ada anjuran untuk menulis Umar Al-Faruq. Ya, baik itu di tembok atau di rumah atau dimanapun saja, ini suatu penjagaan. Karena apa? Karena saking mulianya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian yang kedua, wan nahyu 'anil munkar, yakni mencegah daripada kemungkaran. Nah ini adalah sesuatu hal yang disukai oleh Umar. Kemudian yang ketiga, wasaubul khalaq, yakni beliau itu memakai suatu pakaian yo seadanya. Bahkan ketika di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu an, ini adalah kondisi umat Islam sudah sangat terkenal, sudah sangat tersebar. Ekspansi Islam itu sudah sampai bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Nah ketika para
Persia dan Romawi itu mencari siapa sih pemimpin umat Islam. Pada waktu itu kondisinya Umar itu hanya memakai pakaian yang biasa, nganggo pakaiannya biasa, turue bagian seadanya. Nah, mereka bangsa Persia dan Romawi tidak menyangka seorang pemimpin, seorang khalifah hidup serba apa adanya. Nah ini bisa menjadikan contoh buat kita betapa kalau kita itu punya sesuatu, yo jangan sampai kita terlalu membanggakan, karena semua itu akan kembali ning Gusti Allah. Jadi tampil apa anae baik ya, ora usah digawe-gawe ya. Ketika kita punya yo kita pakai, orang duwe yo ora usah digawe-gawe. Apa maning oli nyelang, oli nyilih sampai akhirnya diambil, menjadikan hak milik. Lah ini yang salah. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an, wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Beliau itu suka urip ning dunia itu ada 3, sama seperti Abu Bakar dan Umar, begitu pula dengan Rasulullah. Yang pertama apa? Isba'ul ji'ani wa kiswatul uryan wa tilawatul Quran. Kalau Sayyidina Umar seperti itu, Sayyidina Abu Bakar seperti itulah. Giliran Sayyidina Utsman ketika ditanya, kamu hidup di dunia itu senangnya karena apa? Senangnya yang pertama adalah wa isba'ul ji'an, yakni yang pertama adalah kondisinya memberi makan wong sing lapar. Nah ini Sayyidina Utsman. Nah kalau kita mungkin masih sulit nganggo awak dewek bagian angel, apa maning ngupai wong sejen. Nah tapi kalau kita punya apa maning sampai lebih ana wong sing lagi butuh mangan, yuk kita kasih. Insya Allah ini adalah sesuatu hal yang baik. Kemudian wakiswatul uryan, memberi pakaian kepada orang yang tidak punya, memberi pakaian kepada orang yang tidak punya. Nah terkadang kondisi kita justru malah susah yang seperti itu. Nek ora pakaiannya dibuang, yo pakaiannya disimpan di lemari baik. Padahal ketika pakaian itu sudah tidak layak untuk diri kita, kita bisa manfaatkan buat orang lain. Nah ini adalah salah satu contoh yang terkadang kita terlupakan. Padahal masalah pakaian bagian bisa jadi amal jariah, bisa jadi pahala buat kita. Nah salah oleh Utsman bin Affan yang memberikan pakaian kepada orang lain. Apa maning pakaiannya sih masih bagus, lah ini luar biasa. Nah kalau kita tidak bisa memberikan pakaian yang masih bagus, yang mahal, yang bagus, yang minimalnya pakaian yang kita sudah tidak terpakai, yuk berikan kepada orang yang membutuhkan, baik itu di panti sosial, dimanapun saja, insya Allah itu jauh lebih bermanfaat. Nah ini terkadang amal jariah yang seperti itulah mungkin yang akan membawa kita kepada surga. Nah ini makanya monggo, banyak sekali hal-hal yang disenangi oleh para sahabat yang mana kondisinya bisa bernilai ibadah, yang tanpa kita sadari harusnya kita pun mampu, harusnya kita bisa. Pakaian ora dinggo daripada disimpan lemari, apa maning sampai dibuang, ya wis dipilih. Setiap tahun kan mesti pakaian nambah akeh, yang biasanya ganti, apalagi beli terus-terusan. Nah ini ketika kita kondisinya tidak sesuai, ya sudah, kira-kira yang masih layak, yang masih bagus, ada korban banjir, gempa bumi dan lain sebagainya, kita donasikan. Insya Allah itu jauh lebih manfaat. Nah orang bisa sampai seperti itu, yang minimalnya kasih kepada tetangga atau kepada orang lain yang dekat dengan kita, yang mana kondisinya yang layak, yang bagus, yang masih bisa dipakai. Kemudian yang ketiga, watilawatul Quran, yakni selalu membaca Al-Quran. Ini yang disukai oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu kemudian untuk Sayyidina Ali, qala Aliun radhiyallahu an, wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Kalau beliau Sayyidina Ali seneng urip ning dunia iku ana telu. Apa sing disenengi Sayyidina Ali? Al khidmatu lid-daifi was saumu fis-saifi wadarbu bisayfi.
sing disenengi Sayyidina Ali adalah yang pertama al-khidmatu lid-dhaifi, yakni selalu beliau itu senang melayani tamu, ya, senang melayani tamu, paling seneng nek ono tamu. Makanya Kanjeng Nabi juga beliau mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya muliakanlah tamu. Nah, ini ada suatu hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan, anjuran untuk memuliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, yang mana kondisinya adalah memuliakan tamu. Nek ono tamu itu berarti gawa rezeki. Nek ora ono tamu, ya ini yang harus dipertanyakan. Apakah kondisinya rumah kita, kondisinya bagaimana, atau kitanya kurang bagaimana? Wah, ini harus dipikirkan. Tapi nek ono tamu, ya kita muliakan. Saanae onoe banyu putih, ya pae banyu putih. Ya, adanya makanan ringan, ya makanan ringan. Yang penting kita melayani tamu itu adalah suatu anjuran. Ya, emang karena kondisinya hal seperti itu yang sulit untuk kita mulai, sulit untuk kita jalani. Padahal itu gampang, sebetulnya gampang. Kemudian yang kedua, wasaumu fis saifi, puasa di musim kemarau. Nah, ini yang paling beliau senengi. Wis jagate lagi panas, toli puasa iki sing paling disenengi. Nah, makom kita kan nggak begitu. Bakal wis wayahe jagate panas, puasa pisan kayak abot. Nah, tapi itu harus disyukuri. Tapi insya Allah kalau nanti di Ramadan, karena sebentar lagi Ramadan, insya Allah Ramadannya waya-waya bulan adem. Amin Allahumma amin. Amin. Orang kerasa. Tapi kalau misalkan puasa ning musim panas, ya ini yang disukai oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah. Tapi insya Allah kita karena melihat sebentar lagi bulan Rajab, Rawa, roli puasa delat maning. Ya. Insya Allah bulan Februari atau awal Maret ikus puasa dan Jakarta masih adem, karena di Indonesia ini kalau tidak musim panas ya musim hujan. Nah, ini yang disukai oleh Sayyidina Ali, wis Jakarta panas kali puasa. Nah, kita bisa menirunya, kita bisa mencontohnya. Misalkan contoh wayai Jakarta panas, musim panas kita puasa Senin Kemis misalkan. Nek orang bisa istiqomah yo belajar ya, misalkan Seninnya dingin atau Kemisnya dingin atau sunnah-sunnah yang lainnya, yang mana di dalam satu tahun itu banyak sekali puasa sunnah. Nah, ini juga bisa kita praktekkan. Kemudian yang ketiga, wadarbu bisaif, yakni adalah berperang, berjihad di jalannya Gusti Allah. Nah, ini adalah salah satu karakter Sayyidina Ali. Beliau itu orang yang pertama kali maju ketika ada perang tanding. Di dalam riwayat perang, ya peperangannya Rasulullah, Sayyidina Ali kalau masalah untuk perang tanding, beliau yang maju duluan. Ya, beliau sing paling maju duluan. Walaupun usianya paling muda di antara sahabat yang lain, tapi keberaniannya untuk jihad ning Gusti Allah ini sangat luar biasa. Nah, kita bisa mencontohnya, walaupun di zaman sekarang itu tidak ada peperangan, tapi minimalnya merangi hawa nafsu kita dengan cara semangat, seperti semangatnya Sayyidina Ali karamallahu wajah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian para ahli hikmah, beliau juga mengatakan tentang siapa yang terlalu mengandalkan logika atau mengandalkan otaknya dalam semua perkara, itu berarti orang tersebut akan terjerumus ke dalam kemaksiatan atau terjerumus ke dalam kesesatan. Makanya jangan sampai kita itu selalu menggunakan akal tanpa dibarengi dengan perasaan atau hati. Nah, kata orang ahli hikmah, kalau kita selalu menggunakan akal kita, logika kita tanpa dibarengi dengan hati, lah ini yang berbahaya. Ya. Tanpa dibarengi dengan perasaan kita, ya ini yang berbahaya. Artinya semuanya dipikir nganggo otak baik, tapi hati orang wis priben carae, ya. Gimana pun caranya harus makan. Ya. Tanpa berpikir cara makan itu harus bagaimana. Ya, dengan cara yang halal atau bagaimana, lah itu harus berpikir dulu.
hati pun harus berbicara. Nah ini yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua, siapa yang merasa dirinya kaya pasti suatu saat akan jatuh miskin. Nah ini yang menurut kita itu harus diwaspadai, karena kondisinya terkadang kita ikut dipai kekayaan yang Gusti Allah, ya kita sombong, kita merasa paling tinggi ya, tapi giliran jatuh sebaliknya. Nah ini makanya jangan sampai memposisikan ketika sudah kaya kita lupa Gusti Allah. Nah kemudian jangan sampai yang terakhir kata orang ahli hikmah, jangan sampai kita senang terhadap pujian, karena kalau orang itu senang terhadap pujian maka orang itu siap untuk dihinakan. Nah makanya kalau kita dipuji sama orang, ya harusnya kita jangan sampai jumawa atau jangan sampai sombong. Minimalnya kita tetap rendah hati, semuanya itu berasal sing Gusti Allah. Contoh misalkan kita bisa beresi ilmu, beresi listrik misalkan, lalu dipuji nih sesama manusia, wira hebat pisannya ya, luar biasa pisannya beresi mengkenen pirang menit baik. Nah ini jangan sampai kita akhirnya itu tergoda, ya iyalah kita mah mengkenen hebat. Nah ini terkadang seperti itu muncul dalam lisan kita tanpa kita sadari. Lah ini makanya harus hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mahabbatu asasul ma'rifah wa iffatu alamatul yakin wa ra'sul yakini taqwa wa ridha bi taqdirillah. Cinta pengabdian kepada Gusti Allah itu adalah suatu ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Sesuatu hal yang harus kita ketahui. Al-mahabbatu asasul ma'rifat. Cinta ning Gusti Allah, pengabdian ning Gusti Allah, ini adalah sesuatu hal yang harus kita ketahui, bahwa kita itu kudu demen ning Gusti Allah. Dengan cara bagaimana? Ya caranya adalah kita posisikan sebagai makhluk. Kalau makhluk berarti ada yang menciptakan. Siapa? Sang Khalik. Siapa? Ya Gusti Allah. Artinya bagaimana? Suatu ibadah kita, suatu aktivitas kita, semuanya itu harus didasari cinta ning Gusti Allah. Wal iffatu alamatul yakin. Menjaga harga diri itu adalah pertanda keteguhan dalam keyakinan. Nah ini kita juga harus bisa pandai untuk menjaga harga diri kita, aja sampai harga diri kita itu dihinakan sama orang lain. Nah ketika kita sudah menjaga harga diri kita, fa insyaallah ini adalah dalam suatu kehidupan kita menjadi tenang, menjadi yakin. Makanya bagaimana cara menjaga harga diri kita? Yuk kita menghormati orang lain, biar orang lain menghormati diri kita. Nah ini terkadang angel model mengkonon, pengennya dihormati tapi giliran menghormati wong angel. Nah insyaallah kalau misalkan kita bisa menjaga diri kita dengan cara menghormati wong sejen, ya wong sejen juga bisa menghormati diri kita. Ini kata Rasulullah, harus bisa menjaga harga diri. Wa iffatu alamatul yakin. Kemudian warasul yakini taqwa, dan dasar daripada suatu keyakinan ini adalah ketakwaan. Ya dasarnya manusia itu ya takwa ning Gusti Allah. Tujuan hidupnya manusia ini adalah untuk takwa ning Gusti Allah, yang mana kondisinya harus bagaimanapun dan kapanpun. Artinya tidak terbatas dari waktu. Kongkon apa? Kongkon takwa ning Gusti Allah ya. Kemudian kata Kanjeng Nabi, waridha bitakdirillah, yakni ridho terhadap ketentuannya Gusti Allah, yakin terhadap ketentuannya Gusti Allah itu adalah yang terbaik buat kita, baik itu ketentuan jelek yang kurang kita sukai maupun ketentuan yang baik. Misalkan Gusti Allah lagi nakdirakan kita uripe lagi angel, ya wis syukuri baik, insya Allah setiap kesulitan itu akan hilang, akan diberikan kemudahan. Terkadang giliran kita lagi sulit ora ridho lah iki sing angel. Nah makanya kudu belajar mengkono ya. Terkadang orang hidup itu dicoba ning Gusti Allah,
cobaan tersebut terkadang kita tidak tahu sampai kapan, sehari kah, 2 hari kah, berbulan-bulan kah, atau bahkan bertahun-tahun kah, itu kita tidak tahu. Tapi kalau kata Kanjeng Nabi, warida bitakdirillah, ya kudu ridho ning takdire Gusti Allah, baik itu takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Tapi hakikatnya manusia itu harus tetap berusaha, berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan didasari doa agar semua yang Allah takdirkan itu takdir yang baik buat diri kita, sehingga kita terhindar dari permasalahan yang jelek atau takdir sing jelek. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang terakhir dalam kesempatan hari ini dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan sidqul mahabbah fi salasi khisalin ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairi wa yakhtara majalasata habibihi ala majalasati ghairihi wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Beliau mengatakan sidqul mahabbah fi salatin, bukti kesetiaan iku anang telu. Bukti kesetiaan itu ada 3 perkara. Ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi, yakni mengutamakan saran kekasihnya daripada saran orang lain. Artinya mengutamakan omongan pembicaraan orang terdekat daripada orang yang lain. Nah, ini kita belajar dari apa yang disarankan oleh Kanjeng Nabi. Bentuk kesetiaan itu kita bisa menerima saran, bisa menerima pembicaraan itu dari orang terdekat dulu, bukan dari orang lain. Nah, terkadang kita belum mengkonon, ya giliran wong parek sih bakal ngomongi itu mengkel, tapi giliran wong ado sing ngomongi dirumunan. Lah ini yang harus kita pelajari. Makanya monggo bareng-bareng kita koreksi mana nih yang salah dalam kehidupan kita agar kehidupan kita itu bisa jauh lebih baik. Kemudian wa yakhtara majalasata habibihi ala majalasati ghairihi, yakni mengutamakan posisi kekasihnya daripada posisi orang lain. Artinya mengutamakan posisi orang terdekat daripada posisi orang yang jauh dalam keadaan apapun. Kalau kita punya sesuatu, ya kita berikan kepada orang yang terdekat dulu, jangan ke orang yang jauh dulu. Ya, siapa yang terdekat? Ada keluarga kita, ada kerabat kita, ada saudara kita, baru kepada orang lain. Jangan sampai justru kebalik, wong sejen dingin, wong parek lalen. Lah iki terkadang mengkono. Kalau kita punya, ya posisikan orang kekasih kita dulu, ya tempatkan, utamakan posisi orang terdekat dulu daripada orang lain. Kemudian yang ketiga, wa yakhtara ridha habibi ala ridha ghairihi, yakni meridhoi ridho kekasihnya daripada ridho orang lain. Jadi luwih dirunguaken apa keputusan daripada orang terdekat daripada keputusan orang terjauh. Nah ini kalau misalkan jare keluargae kudu mengkenen, ya dirungunang, dipikirakan, mungkin itu yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena kerabat, keluarga, saudara itu biasanya jauh lebih ada kaitannya kepada diri kita. Makanya kudu dirungunang, ya, jangan sampai pembicaraan, keputusan daripada orang yang jauh yang diambil oleh diri kita tanpa kita sadari, kita mengabaikan omongannya wong sing parek. Lah ini monggo sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehidupan kita ya selalu jauh lebih baik, baik itu dari tahun ini ke tahun yang selanjutnya. Ya kita sebentar lagi kalau dalam kehitungan Masehi sudah pengen berganti tahun. Dari 2024 insya Allah nanti ke 2025. Mudah-mudahan setiap tahunnya kita berubah, baik itu dalam keadaan ibadahnya, rezekinya, ya sikapnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa berubah dari tahun ke tahun. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan, ini karena kebodohan saya,
dan bila mana ada kebenaran ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhlina wa lana Muhammad wa salli wa sallam ta'ala kulli sadatina sahabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan amin hamdan wa'afina wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afaina lisan. Allahumma adna al-haqqa haqqan wa tunattiba'a wa al-batila batila wa tunatinabah. Allahumma yassir lana umurana umurad dini wa dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana babal khair. Allahumma iftah lana baban ni'mah. Allahumma iftah lana babal rahmah. Allahumma iftah lana babal rizqi. Allahumma iftah lana babal barakah. Allahumma iftah lana babal sihah. Allahumma iftah lana babal quwwah. Allahumma iftah lana babal salamah. Allahumma iftah lana babal sa'adah. Allahumma iftah lana babal istiqamah. Allahumma iftah lana babal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa ahlana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhar innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.